Selamat pagi sahabat. Seperti janji Beli kemarin, Beli akan membahas 5 komentar para haters atau para pembenci channel ini yang menurut Beli dari banyak sekali komentar haters, Beli tertarik sekali dengan 5 jenis komentar ini. Karena menurut Beli 5 jenis komentar dari para haters ini sangatlah menarik. Kenapa komentar haters bisa menarik sahabat? Karena begini, ada haters yang asal menghina, asal membenci, dan itu biasanya tendensius. Itu biasanya tidak ada hubungannya dengan dunia pertanian yang Beli bahas, tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang Beli bahas. Tapi ada komentar haters, komentar para pembenci atau yang tidak suka dengan konten-konten Beli, akan tetapi komentarnya ini sangat menarik, dan ini adalah para haters yang cerdas menurut Beli. Kenapa Beli katakan haters yang cerdas? Karena memang apa yang disampaikan, walaupun itu nadanya agak negatif, akan tetapi ini bisa menjadi materi yang bisa kita berikan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak setuju dengan cara bertani ala Bali Organik TV. Pernyataan yang pertama, Beli jangan sok-sokan organik Beli, karena di negara maju saja sudah full sintetis saat ini dan mereka baik-baik saja. Hasil panen mereka baik, dan justru dengan pertanian full sintetis mereka menjadi negara maju yang bisa mengekspor hasil pertanian mereka. Jadi Beli jangan deh coba-coba untuk kembali ke masa lalu menggunakan metode pertanian organik. Dasar Beli ini memang gob. Menarik sekali sahabat, karena memang benar. Kalau kita berbicara mengenai faktanya memang benar sekali. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang pertanian modern ini sahabat, dengan menggunakan equipment yang modern, menggunakan pemupukan secara kimia sintetis, berhasil membuat pertanian menjadi sangat produktif. Dan ini menguntungkan petani di sana, di luar negeri, dengan pertanian yang sangat canggih dan modern dan menggunakan pemupukan secara full sintetis, pengendalian hama dengan cara kimia sintetis sahabat. Akan tetapi mengapa Beli tidak tertarik sama sekali dengan hal itu? Begini, Beli tetap memilih pertanian organik dan Beli tidak memilih untuk menggunakan pemupukan secara kimia sintetis, juga menggunakan racun kimia sintetis, karena menurut Beli penggunaan material ini, yang Beli maksud material kimia sintetis sahabat, ini baru berusia sangat singkat. Jadi sahabat, kalau sahabat ingin mengetahui perbandingan antara pertanian organik dengan tanpa melibatkan bahan-bahan sintetis dengan pertanian sintetis, kimia sintetis sahabat harus melihat jauh dulu ke belakang sejarah awal bagaimana sih sebenarnya sejarah dari pertanian itu sendiri. Nah, Beli akan cerita di sini bagaimana perbandingan bagikan bumi dan langit antara pertanian organik dengan pertanian cara baru yang sekarang kita kenal dengan pertanian menggunakan pupuk kimia sintetis. Nah, kalau pertanian sahabat, pertanian ini sebenarnya usianya itu hampir seusia dengan peradaban manusia itu sendiri. Jadi usia dari pertanian ini, pertanian yang tanpa melibatkan pupuk kimia sintetis, itu usianya sudah ribuan tahun, bahkan lebih dari 10.000 tahun. Setidaknya itu yang Beli baca dari banyak sekali artikel-artikel penelitian para peneliti yang meneliti mengenai sejarah pertanian di muka bumi ini. Sebenarnya pertanian itu adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia, sahabat. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangannya bagi dirinya sendiri. Pertanian pada akhirnya memaksa koloni manusia untuk menetap dan kemudian mendorong untuk terjadinya yang namanya peradaban. Nah, kalau kita baca sejarah lagi, di sini banyak sekali bukti-bukti relief di mana menggambarkan bagaimana bangsa Sumeria, bangsa Mesopotamia itu memulai pertanian dari jenis gandum, sahabat ya. Nah, itulah sejarah dari pertanian, dan jelas saat itu sahabat masih menggunakan metode pertanian yang mengandalkan full 100% natural. Dan sahabat bisa bayangkan ini sahabat ya, dari puluhan ribu tahun yang lalu, anggaplah 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu, ketika pertanian itu mulai dilakukan, mengolah tanah mulai dilakukan,
seberapa banyak umat manusia yang sudah diberi makan oleh tanah ini, sahabat, tanah yang sehat ini. Sudah berapa banyak umat manusia yang sudah berhasil diberi makan oleh tanah yang subur ini, sahabat. Itu kalau beli baru berbicara manusia saja, belum lagi ternaknya. Begitu baik tanah kita, begitu baik bumi kita, memberikan kita tanah yang begitu subur, bisa kita tanami dan akhirnya itu memberikan kehidupan bagi umat manusia. Mungkin jumlahnya miliaran, mungkin lebih umat manusia dari pendahulu kita yang sudah sekarang tidak ada. Dari zaman 11.000 tahun yang lalu sampai saat ini, tanah masih tetap sangat-sangat baik kepada kita umat manusia. Nah, kemudian kita bandingkan dengan sejarah pupuk kimia sintetis. Nah, sejarah pupuk kimia sintetis ini sebenarnya dimulai sejak awal abad ke-19, sahabat. Jadi usianya sekitar 100 tahun yang lalu. Nah, ini dimulai dari penemuan teknologi baru pada saat itu menghasilkan yang namanya superfosfat biasa, sahabat. Jadi dengan cara mengolah tulang dengan asam sulfat, koprolit dan batuan fosfat segera menggantikan tulang sebagai sumber fosfor. Nah, di sini akhirnya terobosan teknologi mulai mengambil alih pada saat itu. Akan tetapi, beli bisa mengatakan bahwa penciptaan pupuk secara modern ini masih menggunakan bahan-bahan yang organik, akan tetapi diolahnya dengan cara yang lebih modern. Nah, kemudian pada 1900-an, jadi pada tahun 1913, itu banyak mulai bermunculan pupuk-pupuk N yang baru, pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen. Terlebih ketika itu di Amerika Utara, industri pupuk N ini mulai berkembang. Pada era Perang Dunia Pertama berkembang dengan pengembangan deposit New Mexico pada tahun 1931. Pupuk N sintetis pertama yaitu muncul pada tahun 1903, sahabat. Jadi pupuk N sintetis pertama ini berupa kalsium nitrat dan dihasilkan dari asam nitrat yang dihasilkan oleh proses busul listrik. Nah, jadi pada tahun 1913 ini mulai bermunculan pupuk-pupuk N sintetis yang muncul ke pasaran pada saat itu. Akan tetapi kendalanya pada saat itu bentuk fisik dari pupuk N sintetis ini buruk, sahabat. Kemudian mulai penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh TVA, Tennessee Valley Authority. Jadi pada saat itu TVA ini berhasil membuat pupuk N sintetis yang wujud fisiknya sangat baik, dan pada saat itu 75% pupuk N sintetis itu diproduksi oleh TVA ini, sahabat. Nah, kemudian sudah bisa kita bandingkan antara sejarah pertanian yang masih natural dengan sejarah munculnya era pertanian baru yang bernama pengenalan terhadap material sintetis ini. Dan beli percaya, sahabat, beli percaya sekali tidak ada satupun maksud jahat dari diciptakannya pupuk kimia sintetis ini. Beli yakin semua pengembangan teknologi di bidang pertanian, bagaimana para ahli pada saat itu menciptakan pupuk kimia sintetis ini adalah tujuannya untuk membantu pertanian, meningkatkan hasil panen, dan itu adalah hal yang sangat positif, sangat baik. Dan beli sangat mengapresiasi penemuan di masa lalu itu, karena tidak ada satupun orang yang berusaha, apalagi di dunia pertanian, untuk merusak alam kita. Itu nggak ada, beli yakin nggak ada. Akan tetapi yang jadi masalah adalah pada saat itu belum ada riset yang mencukupi untuk melihat bagaimana efek jangka panjang dari penggunaan pupuk itu, pupuk kimia sintetis itu. Nah, di tahun itu, di tahun 1900-an, sahabat, belum ada penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana sih efeknya ketika kita menggunakan pupuk yang kita ciptakan ini selama mungkin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Nah, jadi itu yang belum atau luput dari perhatian para penemu ini, penemu pupuk kimia sintetis, mengenai bagaimana efek dari penggunaan pupuk ini di masa depan. Nah, rupanya masa depan menjawabnya, dan sahabat bisa melihat sekarang bagaimana efek jangka panjang dari penggunaan pupuk kimia sintetis. Jadi sahabat tinggal browsing saja, semua sudah ada penelitiannya bagaimana efek pupuk kimia sintetis ini bagi lahan kita, bagi tanah kita. Dan inilah yang menjadi perhatian beli. Karena apa? Karena dengan usia aplikasi yang baru saja, belum ada 1000 tahun, bahkan baru sekitar berkisar antara 100 tahun terakhir ini. Bahkan di Indonesia sendiri baru masuk
sekitar tahun 1970-an awal, sahabat. Jadi pada tahun 1964 di Indonesia diresmikan pabrik pupuk pertama, yaitu pabrik pupuk Sriwijaya atau PT Pusri. Pabrik ini mampu menghasilkan 100.000 ton urea per tahun dan 59.400 ton amoniak per tahun. Kemudian pada tahun 1970-an awal mulai dikenalkan pada petani, dan pada saat itu dari yang beli baca, sahabat, petani pun katanya masih ragu-ragu menggunakannya. Akan tetapi kemudian ketika dicoba untuk digunakan, ternyata tanah merespon dengan sangat baik pupuk kimia sintetis, dan akhirnya bahkan kita sempat yang namanya swasembada pangan. Nah, kemudian kita lihat sekarang 30 tahun kemudian apa yang terjadi, sahabat bisa menjawabnya sendiri. Jadi intinya, sahabat, beli tidak pernah menyangkal kehebatan dari pupuk kimia sintetis, tapi di sini beli mempermasalahkan bagaimana tanggung jawab beli terhadap anak cucu beli, karena tidak ada jaminan apakah cara yang beli gunakan, seandainya beli menggunakan cara pupuk kimia sintetis yang beli kombinasikan dengan pupuk organik, ini bisa menjamin tanah itu menjadi baik 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Adakah jaminan untuk itu? Tentu saja tidak, karena belum ada riset untuk itu, sahabat. Dan itu sebabnya beli tetap memilih pertanian natural, pertanian organik yang sudah terbukti ribuan tahun mampu menjaga tanah kita tetap subur. Karena tanah yang subur itu sudah pasti bisa memberikan makanan, mensuplai makanan bagi tanaman kita, apapun yang kita tanam. Pernyataan yang kedua yang beli suka dari para haters adalah mengatakan bahwa beli organik itu hanya alternatif dan hanya bisa digunakan pada lahan skala kecil, sedangkan lahan skala luas, mau tidak mau kita harus menggunakan pemupukan secara kimia sintetis. Nah, ini sangat menarik pernyataan ini, karena beli pun dulu pernah berpikiran yang sama, sahabat, memiliki pikiran yang sama bahwa ternyata mungkin pertanian ini hanya bisa saya terapkan pada pertanian skala kecil. Akan tetapi kita jangan pernah yang melupakan namanya sejarah, sahabat. Tahukah sahabat bahwa sebelum menjadi negara Indonesia pada era kerajaan, di era kerajaan Pajajaran, di era itu kerajaan Pajajaran dikenal sebagai penyedia lumbung beras yang bisa bahkan menjual hasil berasnya itu sampai ke daerah tetangga, bahkan mungkin sampai ke kerajaan di luar Nusantara. Nah, itu juga yang menginspirasi dari Bapak Deddy Mulyadi untuk membangun pertanian di Jawa Barat yang terinspirasi dari kejayaan pertanian di kerajaan Pajajaran, dan beli yakin sampai sekarang pun tanah di Jawa Barat itu masih sangat subur. Jadi sahabat yang dari Jawa Barat silahkan komentar di kolom komentar, dan beli yakin tanah di Jawa Barat saat ini pun masih sangat subur. Begitu pula kalau kita melihat lagi pelajaran sejarah kita pada saat SD, di mana negara kita itu dijajah oleh yang namanya kaum penjajah dari Portugis, datang ke tanah Nusantara melihat betapa suburnya tanah Nusantara ini, sehingga menarik perhatian mereka karena di sini disebut ada yang namanya emas hijau. Nah, mereka mengincar kekayaan bumi kita, sehingga para penjajah itu mencoba untuk menginvasi kita, menguasai tanah Nusantara. Itu sudah ada pelajarannya saat kita SD, sahabat. Jadi sahabat bisa baca kembali sejarah penjajahan di Nusantara. Nah, dari semua itu kita bisa melihat bahwa ternyata pertanian organik natural ini bisa kita terapkan di skala yang luas, bahkan skala yang masif. Akan tetapi di sini kita terbentur kepada yang namanya niat kita sendiri. Apakah kita mau atau tidak melakukannya? Apakah kita mau mengulang kejayaan kita di masa lalu? Itu terserah kepada para sahabat. Jadi bila sahabat yang memiliki lahan luas sampai berhektar-hektar, berpuluh-puluh hektar, mau menerapkan pertanian yang mana, itu adalah hak dari sahabat semua. Beli tidak bisa memaksa. Karena apa? Karena itu kembali kepada pilihan kita. Organik maupun kimia adalah pilihan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, jangan sok-sokan organik. Kalau mau organik, kenapa nggak balik aja ke masa lalu, naik kuda, jangan pakai motor, kemudian jangan pakai baju kaos seperti ini, pakai aja daun pisang. Nah, itu ada juga yang komentar seperti itu, dan ini sangat menarik juga perhatian beli. Begini sahabat, ada yang bisa berubah seiring waktu, ada yang tidak.
Contohnya yang tidak bisa berubah oleh waktu itu adalah kebiasaan kita makan nasi. Nah, dari era dulu sampai sekarang kita tetap makan nasi. Kemudian apalagi kita tetap minum air ya, manusia tetap minum air, tidak pernah berubah. Kita tidak bisa minum bensin. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Tapi ada juga yang berubah, yaitu apa? Mengenai teknologi. Dulu manusia kalau kemana-mana itu naik kuda. Kalau sekarang kita sudah naik motor, naik mobil. Nah, itu terus berubah, sahabat. Nah, di sini begitu pula dengan tanah kita. Sejak dulu tanah kita itu tidak pernah berubah sifatnya, sahabat. Tidak ada tanah kuno, tidak ada tanah sekarang, tanah modern, tanah kuno, tidak ada. Jadi tanah ya tanah, tanah adalah living organism. Tanah itu hidup, sahabat. Nah, kemarin juga ketika saya bilang tanah itu hidup, ada yang nanya, Pak, masa tanah itu hidup? Saya nggak pernah lihat tanah naik ojek. Yang beli maksud dengan tanah itu hidup adalah tanah, sahabat. Tanah itu mengandung banyak sekali kehidupan. Dari yang namanya rhizobacter, dari yang namanya bakteri-bakteri tanah, bakteri pengurai fosfat, kemudian belum lagi jenis-jenis fungi. Dan pada akhirnya tanah yang hidup ini akan menumbuhkan sesuatu yang hidup juga, sahabat. Jadi bedanya pemupukan sintetis dengan pemupukan organik. Nah, di sini beli ada bagan yang di kiri ini pemupukan secara organik, yang di kanan adalah pemupukan secara sintetis. Kalau pemupukan secara organik, sahabat, itu kita memberi makan tanahnya. Nah, tanah yang diberi makan itu akan membantu proses hidupnya mikroorganisme, bagaimana mereka bisa berproses. Pada akhirnya mereka yang akan membantu memberi makan dari akar tanaman kita. Seperti itu, sahabat. Beda dengan pemupukan secara kimia sintetis. Jadi pemupukan secara kimia sintetis ini kita memberi makan tanamannya. Jadi kita memberi makan sesuatu yang sudah siap saji kepada akar tanaman kita, diserap dengan cepat oleh akar tanaman, kemudian tanaman terlihat cepat sekali menjadi subur. Akan tetapi di sini karena tanahnya tidak diberi makan, pada akhirnya tanah terus-menerus seperti ini dan menjadi tanah yang mati atau dead soil. Nah, sudah mengerti kan, sahabatku? Kemudian yang keempat, biasanya ini nyolot banget, sahabat. Jadi pertanyaannya itu menohok, pernyataannya itu, beli menggunakan pestisida kimia saja hama sudah susah sekali matinya, apalagi menggunakan yang organik, bisa-bisa habis semua tanaman saya. Nah, seperti itu adalah pernyataan yang paling sering juga beli temukan, dan ini bagus sekali. Begini, perbedaan antara pengendalian hama antara pertanian kimia atau menggunakan racun kimia dengan pertanian organik seperti ini jauh sekali berbeda, bagaikan dua kutub yang berbeda. Kalau kimia itu adalah menekankan bagaimana hamanya itu dihilangkan, dibasmi dengan racun. Nah, kalau pertanian organik adalah menyikapi hama sebagai ketidakseimbangan ekosistem. Di sini bedanya, sahabat. Beliau selalu mengatakan bahwa ketika binatang yang kita sebut sebagai hama ini jumlahnya terkendali, maka itu bukanlah hama. Beli sering melihat ulat yang jumlahnya masih terkendali, beli biasanya tinggal ambil, kemudian beli berikan kepada ayam. Kalau jumlahnya masih stabil, beli biarkan saja, sahabat. Karena itu juga makhluk hidup. Namanya makhluk hidup pasti punya naluri untuk makan. Dan hama ini sebenarnya tidak pernah berpikir untuk merusak hasil panen petani. Mereka hanya mengikuti insting mereka untuk mengkonsumsi dedaunan yang mungkin mereka sukai. Akan tapi kenapa ini menjadi hama dan merugikan? Karena jumlahnya tidak seimbang. Kenapa jumlahnya tidak seimbang? Karena ekosistemnya rusak, antara predator hama dengan hamanya sudah tidak berimbang. Mungkin kita sering menyemprotkan racun, lingkungan kita sering menyemprotkan racun, akhirnya para predator yang harusnya memangsa si hama ini mati. Karena tidak ada pemangsanya, akhirnya yang ini meledak jumlahnya dan merugikan dari pertanian kita. Seperti itu, sahabat. Jadi di sini menyikapinya saja sudah berbeda, maka pola pikir kita, pola pandang kita juga berbeda. Sehingga beli nggak bisa jawab, sahabat. Kalau racun kimia saja nggak bisa mati, apalagi sekarang pakai organik, ya karena memang sudah cara penanganannya itu pun berbeda. Nah, kemudian pernyataan yang kelima juga sering sekali beli lihat di kolom komentar, mengatakan bahwa beli itu hanya membual
itu pasti tidak seperti itu kenyataannya. Nah, Beli bahkan sering mengatakan jangan percaya kepada Beli. Percayalah kepada diri sendiri, jadilah dokter terbaik untuk tanaman kita sendiri. Maka buktikanlah semuanya melalui hasil pembuktian sendiri. Jangan gampang percaya terhadap siapapun, bahkan kepada Beli, sahabat. Jadi sahabat silahkan meriset media tanam sendiri, kemudian buktikan, bila ada kesalahan benahi, dan sahabat harus bisa berusaha menemukan formula terbaik sendiri untuk tanah atau media sahabat sendiri, seperti itu. Nah, itu baru cakep, keren. Beli sering melihat, Beli saya mencoba ini dan ternyata berhasil, Beli saya mencoba yang terbaik, dan itu sangat menyenangkan bagi Beli. Karena apa? Pertanian organik itu harus kita kembangkan. Jadi jangan terpaku dengan cara Beli, tapi kembangkan cara bertani organik sahabat semua. Dan bila berhasil, maka publikasikanlah. Nah, sebentar lagi kita punya yang namanya Facebook, sahabat. Kita bisa saling sharing di sana mengenai pengalaman-pengalaman sahabat dalam bertani organik. Dan Beli menyarankan, bahkan beberapa hari ke depan Beli mengajak sahabat untuk yang konsisten berkebun untuk menjadi YouTuber pertanian organik. Karena jumlah kita masih kalah, sahabat. Jumlah YouTuber pertanian organik ini masih kalah. Masih sangat sedikit. Jadi masih dianggap sebagai sesuatu yang belum menjanjikan atau bagaimana, Beli nggak ngerti. Yang pasti Beli melihat yang bertani cara organik ini di YouTube itu masih sangat sedikit, dan Beli mengharapkan sahabat yang sudah memiliki pengalaman untuk mencoba men-share semuanya di kanal YouTube-nya masing-masing. Oke, sahabat ya. Nah, oke, demikian 5 pernyataan yang paling menarik yang Beli bahas kali ini. Jadi komentar haters pun Beli bahas, sahabat, karena ini adalah menarik, bisa kita riset sama-sama. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk berusaha menanamlah hari ini. Berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya.